Logika membuat orang tetap beriman di hadapan fakta-fakta yang sepertinya tidak masuk akal atau melampaui akal. Ada banyak hal di dunia ini, bahkan di dalam Alkitab, yang sepertinya tidak masuk di akal atau sepertinya melampaui akal kita. Misalnya berbagai mujizat yang terjadi dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan satu pukulan tongkat Musa, laut Tiberau terbelah dua. Apakah itu sesuatu yang masuk akal? Apakah itu sesuatu yang logis? Bagaimana dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Atau ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati? Jikalau ada orang mati dan tidur terus, itu masuk akal. Tapi bagaimana kita menjelaskan ada orang yang sudah mati 4 hari, seperti Lazarus, tapi tiba-tiba bisa bangkit? Rasanya itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin cerita Alkitab ada ikan besar yang menelan Nabi Yunus, tapi tidak mati? Rasanya tidak masuk di akal. Ada begitu banyak hal yang sepertinya sukar untuk dipertanggungjawabkan secara akaliah. Yesus lahir dari seorang perawan. Itu berarti Maria itu bisa mengandung tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki. Bagaimana bisa itu terjadi? Rasanya tidak masuk di akal. Semua ini seolah-olah tidak masuk akal, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan soal tidak masuk akal, tapi soal di atas akal, melampaui akal. Filsuf Inggris yang namanya John Locke, dia bilang pengetahuan itu ada 3 macam. Yang pertama itu namanya rasional, masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut sebagai kontrarasional, tidak masuk akal. Tapi logika bukan hanya soal rasional dan kontrarasional. Ada wilayah lain yang namanya suprarasional. Supra atau super itu di atas. Supranatural itu di atas alam. Suprarasional itu di atas akal. Maka ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada di atas akal. Itu namanya supra, super. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Jadi supra, super itu di atas. Ada masuk akal, ada tidak masuk di akal, tapi ada yang melampaui akal, ada yang di atas akal. Nah, saudara-saudara, disinilah kalau kita berpikir bahwa yang namanya logika itu ada masuk akal, ada tidak masuk akal, ada di atas akal, itu masuk akal. Maka di sini akal kita atau rasio logika kita itu membuat hal-hal yang supra-rasional itu menjadi sesuatu yang sebenarnya rasional. Jikalau kita berpikir tentang Allah, dan Allah itu adalah Allah yang masuk akal, Allah itu juga adalah Allah yang di atas akal kita, karena Allah yang menciptakan akal, maka Allah itu maha kuasa. Allah yang menciptakan alam, karena Allah cipta alam, maka Allah sekalian menciptakan dengan hukum-hukum alam itu. Maka Allah menciptakan hukum alam, Allah menciptakan hukum biologi, Allah menciptakan hukum fisika, Allah menciptakan hukum kimia, Allah menciptakan hukum matematika. Tapi karena Allah yang menciptakan, Allah berada di atas seluruh hukum itu. Maka apakah tidak masuk akal jikalau Allah melampaui hukum itu? Itu masuk akal. Allah menciptakan hukum kimia, senyawa air dan senyawa anggur itu berbeda. Tapi Tuhan Yesus melampaui hukum kimia. Itulah sebabnya dia bisa ubah air jadi anggur. Menurut hukum ekonomi, mana mungkin 5 roti, 2 ikan cukup untuk ribuan orang? Tapi ternyata terjadi. Berarti Tuhan melampaui hukum ekonomi. Dia melampaui hukum alam. Ketika badai dan gelombang, dia angkat tangan, diam, tenanglah. Gelombang dan badai diam. Maka di sini kita bisa lihat, memang ada hal-hal yang melampaui akal. Tapi karena kita berpikir tentang Allah yang maha kuasa, yang menciptakan semuanya, maka semua yang melampaui akal itu sebenarnya masuk akal. Kalau kita menghadirkan Allah yang maha kuasa di dalam kerangka berpikir kita. Maka dalam Matius 22 ayat 29 tadi, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau kamu mengerti kitab suci, kalau kamu sadar Allah maha kuasa, maka tidak ada apapun di dunia ini yang tidak logis. Kalau kamu mengerti kitab suci dan kamu percaya Allah maha kuasa, tidak ada apapun di dalam dunia ini, di dalam kitab suci atau perbuatan Allah yang tidak masuk akal. Semuanya
masuk akal. Kalau begitu, logika tidak bertentangan dengan iman. Justru logika membuat kita bisa sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yang Alkitab larang, Alkitab tidak pernah larang kita pakai logika. Alkitab tidak larang kita pakai otak. Alkitab tidak larang kita pakai akal budi. Yang Alkitab larang, jikalau kita bersandar pada logika, bersandar pada akal budi kita, bersandar pada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang dikecam oleh Alkitab. Dan pada tingkat yang tertinggi, apabila logika dan iman kita berjalan bersamaan, maka kita dapat menggunakan logika kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Karena itu Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Logika. Maka kita bisa dan kita harus menggunakan logika kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara mengerti firman. Karena itu saudara, baca kitab suci, baca Alkitab harus, tapi harus mempergunakan akal budi kita sedemikian rupa supaya kita mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh. Logika yang keluar dari firman membuat orang tidak percaya firman lagi. Sekarang ini di dunia barat mungkin tantangan paling besar adalah ateisme. Apa itu ateisme? Ateisme itu adalah orang yang tidak percaya ada Allah. Sekarang kita masih percaya, di timur kita percaya ada Allah. Saya pernah berjalan di atas feri ke Rote. Lalu saya bercakap-cakap dengan seorang bule. Saya tanya, apa agamamu? Dia bilang, maaf, saya tidak beragama. Kenapa tidak beragama? Karena bagi saya Allah tidak ada. Lalu dia tanya pada saya, bisakah kamu membuktikan kepada saya bahwa Allah ada? Lalu saya tanya balik pada dia, bisakah kamu membuktikan kepada saya bahwa Allah tidak ada? Maka dia diam, saya diam. Tantangan paling berat di dunia barat sekarang ini adalah ateisme. Orang tidak percaya Allah atas nama rasionalisme. Ketika orang mulai berpikir dengan rasio mereka merasa rasio tidak sejalan dengan Allah. Karena itu, kalau orang berlogika, dia harus tidak percaya ada Allah. Dan kalau orang percaya ada Allah, itu menjadi orang itu tidak bisa, atau logikanya fatal. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya saudara-saudara, apakah kepercayaan kepada keberadaan Allah itu sesuatu yang irasional atau kontrarasional, atau sebaliknya itu juga yang rasional? Sekarang saudara, coba berpikir. Kalau saudara jalan-jalan ke hutan, tahu-tahu di tengah hutan, saudara lihat ada 3 batu tungku, di atasnya ada periuk, lagi air panas mendidih di atas, di sebelahnya ada 1 gelas, ada kopi, ada gula. Sekarang coba saudara pikir masuk akal mana? Pertama, barang-barang itu ada dengan sendirinya. Atau yang kedua, ada yang menyebabkan semua itu ada. Secara logis kita akan berkata, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu pasti ada orang yang bikin. Ada orang yang bangun batu tungkunya. Ada yang masak air. Ada yang taruh gula. Ada yang taruh kopi. Itu masuk akal. Kita menolak itu kalau ada yang berkata, itu tiba-tiba ada sendirinya. Ada orang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Jikalau ada Allah. Sekarang gini, orang mati dibangkitkan. Orang mati tadi ada, lalu mati, lalu tinggal diadakan kembali. Mudah mana dengan proses kelahiran? Kalau kelahiran tadi tidak ada, sekarang jadi ada. Tidak ada anak di dalam rahim ibu. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa membuat sebuah proses biologi. Anak yang tadi tidak ada menjadi ada. Sukar mana dari tidak ada menjadi ada? Atau ada, pernah ada, lalu tidak ada, lalu diadakan kembali. Lebih mudah diadakan kembali. Maka kebangkitan orang mati itu sesuatu yang masuk akal. Kita punya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Kita percaya satu hari nanti orang mati akan dibangkitkan waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tapi ada orang pernah tanya pada saya, Pak Pendeta, kalau semua orang mati akan bangkit pada waktu Tuhan Yesus datang, bagaimana kalau ada orang tenggelam di laut? Lalu tubuhnya dimakan oleh 10 ekor ikan. Lalu ikan-ikan itu ditangkap oleh nelayan. Lalu nelayan potong jadi 15. Jual di pasar. Dibeli oleh keluarga berbeda. Lalu keluarga-keluarga itu makan ikan itu. Tapi orang yang makan ikan itu dimakan lagi oleh buaya. Pertanyaan saya adalah, pada waktu Tuhan Yesus datang, bagaimana cara dia menemukan tubuh orang yang tenggelam di laut itu? Susah banget. Sebenarnya jawabnya gampang saja. Tuhan Allah Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, apa sukarnya dia menemukan kembali tubuh orang itu? Hal yang mustahil sekalipun menjadi tidak mustahil.
Maka waktu kita berpikir, beriman, menambahkan Allah yang Maha Kuasa di dalam logika kita, maka tidak ada yang tidak masuk akal. Iman Kristen adalah iman yang rasional. Iman Kristen adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Maka orang beriman itu harus juga orang berlogika. Orang berlogika, dia harus menjadi orang beriman. Dengan logika kita yang kita pakai untuk menerangi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dengan logika, tentu saja juga dengan tuntunan Roh Kudus, maka orang Kristen bisa berhadapan dengan tantangan zaman hari-hari ini. Hari-hari ini iman Kristen banyak diserang. Di media sosial ada orang-orang tidak percaya yang serang iman kita. Tapi kalau kita mengerti kitab suci dengan logika kita yang diterangi firman, tidak ada yang tidak bisa dijawab. Karena itu saudara, kita boleh mengembangkan pikiran kita seperti apa saja. Tapi waktu baca kitab suci, tundukkan pikiran kita di bawah kitab suci, Tuhan akan bikin kamu mengerti kitab suci di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Maka kamu akan mendapati bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab suci dan apa yang diajarkan iman Kristen ribuan tahun ini adalah iman yang logis. Kekristenan menghadapi tantangan iman yang luar biasa. Sudah ribuan tahun. Tapi sampai hari ini, kekristenan masih berdiri dengan kokoh. Iman dari para rasul, iman daripada para bapak gereja, iman dari gereja perdana, masih kita percaya sampai hari ini. Dan berdiri kokoh sampai hari ini. Berapa banyak orang yang menyerang ajaran kita tentang Tritunggal? Berapa banyak orang yang menyerang kristologi atau kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus? Berapa banyak orang yang menyerang kepercayaan kepada Allah kita? Tapi semua serangan itu dapat dijawab dengan logika yang dipakai untuk mengerti firman Tuhan dengan intervensi Roh Kudus. Maka kalau kita mau beriman sungguh-sungguh, jangan abaikan logika. Pakai logika, mengerti kitab suci, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang beriman dan siap menghadapi perkembangan zaman, tantangan zaman, atau siap menghadapi seluruh tantangan bagi iman Kristen. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.